Menara Cukong yang ke-83. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-821 hingga 830. Bersama suara serak cerita berlanjut. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung beberapa ronde lagi. Cukong menghela napas dalam hatinya. Jika hal itu tidak terjadi begitu tiba-tiba dan dia tidak sempat berlatih transformasi naga ilahi, bagaimana mungkin Song Siji bisa bertarung seri denganku? Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan menguasai transformasi naga ilahi, pedang ilahi 8 Desolate, dan menginjak langit tanpa jejak. Karena efek peningkatan dari badan perang Tianhuang jauh lebih kuat daripada teknik Dewa Darah, Song Siji mampu membalikkan kerugian tersebut dan membangun kepercayaan diri, berpikir bahwa kekuatan Cukong terbatas. Wah, meskipun kamu kuat, aku lebih kuat darimu. Dengan pukulan berikutnya, aku akan mengakhiri pertempuran, kata Song Siji dengan penuh percaya diri. Dia terlihat memegang pedang Ice Phoenix erat-erat di kedua tangannya, mengangkatnya di atas kepalanya, mendesak kekuatan abadi di badannya untuk disuntikkan ke pedang dengan panik, dan melepaskan keterampilan abadi terkuatnya. Phoenix terbang ke langit, menangis. Teriakan burung Phoenix yang keras terdengar. Energi peri yang berunsur es dari seluruh penjuru berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap mengembun menjadi seekor burung Phoenix es raksasa, melepaskan udara yang sangat dingin. Kekosongan di sekitarnya tampak membeku. Memotiong. Saat Song Siji mengayunkan pedang Ice Phoenix dengan seluruh kekuatannya, Ice Phoenix raksasa di langit mengepakkan sayapnya dan, sambil membawa hukum langit dan bumi tingkat tinggi yang dikaitkan dengan es, hukum es ekstrim, menghantam Cukong dengan kekuatan yang mengerikan. Bahkan seorang pria kuat di tahap tengah tingkat kelima Kaisar Abadi tidak dapat menahan serangan ini. Cukong menatap burung es raksasa yang menyerangnya, dan sedikit rasa jijai muncul di sudut mulutnya. Dengan bantuan metode rahasia, kamu hampir tidak bisa melawanku dengan hasil seri. Namun, dalam kompetisi keterampilan abadi, kamu sama sekali bukan lawanku. Begitu dia selesai berbicara, dia menggenggam pedang langit naga di tangannya, mendorong kekuatan abadi dan kekuatan fisik di badannya hingga batas ekstrim, dan menebas dengan kuat di depannya. Pedang penjangkau langit 7 bintang. Energi spiritual emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur di Gua Tianhuang berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, ia mengembun menjadi 21 hantu pedang dewa yang besar, berdiri di awan. 21 hantu pedang dewa saling tarik-menarik, membentuk formasi pedang dewa 7 bintang, memancarkan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi. Dengan dukungan 7 hukum tingkat tinggi langit dan bumi, formasi pedang ilahi 7 bintang membawa kekuatan luar biasa dan menebas udara. Ledakan. Saat berikutnya, formasi pedang ilahi bintang 7 dan burung Phoenix es raksasa bertabrakan dengan keras di udara. Retakan. Ruang di sekitarnya hancur dalam sekejap, dan ratusan retakan ruang muncul. Pemandangan itu sangat mengerikan. Ye Fengxuan dan Master Istana Tianhuang mengambil tindakan pada saat yang sama untuk memulihkan ruang yang rusak. Semua penonton tercengang oleh kekuatan tabrakan ini. Sangat kuat. Bukankah mereka mengatakan bahwa Cukong mengalahkan Bi Yuntao secara kebetulan dan mengambil posisi Tuan Muda Istana Xianyuan? Rumor itu memahtekkan. Kemampuan bertarung Cukong jelas tidak lebih lemah dari para tetua inti di aula. Siapakah yang akan menjadi pemenang akhir duel ini, Song Sensi atau Cukong? Saat semua orang menunggu dengan cemas, pertempuran antara formasi pedang ilahi 7 bintang dan Phoenix es raksasa berakhir dengan hasilnya. Meskipun kekuatan Phoenix melambung ke 9 surga sangat menakjubkan, Cukong telah mengolah pedang 7 bintang ke langit dengan sempurna, dan kekuatannya sebanding dengan keterampilan sihir tingkat rendah tingkat kuning biasa. Setelah keduanya sempat imbang beberapa saat, pertarungan akhirnya berakhir dengan dipotong-potongnya burung Phoenix es raksasa oleh formasi pedang ilahi bintang 7. Ah! Song Siji menjerit dan badannya membentur tepi panggung seni bela diri dengan keras, hampir terjatuh. Jika diperhatikan lebih teliti, darah mengalir dari ketujuh lubangnya dan wajahnya pucat. Dia terluka parah dan kekuatannya menurun drastis. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa Song Siji akan dikalahkan. Dia adalah kandidat untuk Tuan Muda Istana Tianhuang. Melihat generasi muda di Tanah Suci, hanya Tuan Muda Istana Sengwu yang dapat melampauinya. Tapi sekarang, selain Tuan Muda Istana Sengwu, ada juga Cukong. Tepat saat semua orang menghela nafas,
sebuah kejadian tak terduga terjadi. Song Siji yang sangat marah karena kalah, menatap tajam ke arah Cukong dan berteriak penuh kebencian, "Nak, pergilah ke neraka." Saya melihat jarum berdarah muncul di tangannya. Dengan kekuatan penuh Song Siji, jarum berwarna darah itu langsung menguras kekuatan jiwanya, berubah menjadi seberkas cahaya darah, dan melesat langsung ke arah jiwa Cukong. Ini adalah jarum penghancur jiwa darah. Wajah Ye Fengxuan berubah. Jarum penghancur jiwa jahat darah adalah harta rahasia jiwa. Fungsinya mirip dengan manik penghancur jiwa bela diri suci dari aula bela diri suci. Keduanya memberikan serangan hidup dan mati dengan biaya kerusakan parah pada jiwa. Dia segera mengambil tindakan, mencoba memblokir serangan itu. Namun Song Hongfeng di samping menghentikannya. Pertarungan ini belum berakhir, tidak ada seorang pun yang boleh ikut campur, kata Song Hongfeng dengan tenang. "Kau," cahaya dingin melintas di mata Ye Fengxuan. Meskipun kekuatannya lebih tinggi dari Song Hongfeng, dia tertunda dan sudah terlambat baginya untuk mengambil tindakan sekarang. Tepat ketika semua orang mengira Cukong pasti akan mati, sebuah kekuatan spiritual besar melonjak keluar dari badan Cukong dan menyapu seluruh dunia. "Karena kau mencari kematianmu sendiri, aku akan mengabulkan keinginanmu." Suara Cukong terdengar dingin, dan matanya menatap Song Siji dengan penuh niat membunuh. Awalnya, dia hanya ingin memberi Song Siji pelajaran dan melampiaskan kemarahan Namong Sue. Namun saat Song Siji kalah dalam duel, dia malah menggunakan taktik licik dan mencoba membunuhnya dengan jarum penghancur jiwa darah jahat. Kalau begitu, jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Ledakan. 9 pedang jiwa yang berkembang di bumi terbang keluar dari benak Cukong, lalu saling tarik-menarik dan langsung membentuk formasi pedang penghancur jiwa. Dengan berkah segel mendalam bumi, formasi pedang penghancur jiwa melepaskan kekuatan jiwa yang sangat mengerikan, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Saat berikutnya, formasi pedang penghancur jiwa menerobos udara dan bertabrakan dengan keras dengan jarum penghancur jiwa penghancur darah yang menyerang. Ledakan. Akibat kekuatan jiwa yang mengerikan menyapu bersih, menghancurkan kembali ruang yang baru saja dipulihkan. Meskipun jarum penghancur jiwa jahat darah sangat kuat, namun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan formasi pedang penghancur jiwa yang diberkati oleh segel bumi mendalam. Di bawah tatapan tak percaya dari orang banyak, formasi pedang penghancur jiwa menghancurkan jarum penghancur jiwa penghancur darah dengan kekuatan yang luar biasa, dan kemudian terus menyerang Song Siji dengan kekuatan yang tidak berkurang. Tidak, ketika Song Hongfeng melihat ini, wajahnya berubah drastis dan dia dengan cepat mencoba menyelamatkan Song Siji. Tetapi kali ini, situasinya terbalik, dan Ye Fengxuan di sampingnya menghentikannya. Duel belum berakhir, tidak seorang pun boleh ikut campur. Ye Fengxuan mengulangi kepadanya persis apa yang baru saja dikatakan Song Hongfeng. Mendengar ini, mata Song Hongfeng menjadi merah dan dia hanya bisa menyaksikan formasi pedang penghancur jiwa menghantam jiwa Song Siji. Ah! Sebuah lolongan menyedihkan terdengar. Song Siji yang sudah terluka parah baik fisik maupun mental, langsung musnah. Song Hongfeng langsung datang ke sisi Song Siji, menatap putranya yang pupil matanya membesar dan badannya sudah tak bernyawa, lalu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan marah yang amat sangat. "Cukong, aku akan mencabik-cabikmu dan menghancurkan tulang-tulangmu hingga menjadi abu." Meskipun ia memiliki lebih dari satu putra, Song Siji adalah putra terbaiknya dan harapan bagi masa depan keluarga Song. Cukong membunuh Song Siji, yang berarti menghancurkan masa depan keluarga Song. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam atas kebencian yang begitu dalam? Kultivasi Kaisar Abadi tingkat ke-9 meledak dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan yang sangat mengerikan melonjak keluar dari badan Song Hongfeng, seperti tsunami yang menggemparkan, menyapu ke segala arah. Song Hongfeng memegang pedang perunggu di tangannya, dengan niat membunuh di sekujur badannya. Hanya berdiri di sana, ruang di sekitarnya hancur. Pemandangan itu sangat mengerikan. Mendengus. Terdengar suara mendengus dingin. Ye Fengxuan memegang pedang hijau di tangannya, dan kekuatan yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari Song Hongfeng. Kebencian karena membunuh seorang putra lebih besar dari surga. Apakah Tuan Istana Ye ingin melindungi anak ini? Song Hongfeng berkata dengan suara dingin. Ye Fengxuan mensibir. Ketika pertarungan sudah diputuskan, putramu menggunakan harta rahasia seperti jarum penghancur jiwa jahat darah untuk menyerang Cukong.
Dan Cukong membunuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Apa salahnya? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan anakmu karena tidak bisa menerima kekalahan. Jika dia tidak menggunakan Blood Evil Soul Destroying Needle untuk melancarkan serangan diam-diam, dia tidak akan mati. Para penonton membicarakannya. Hal ini memang tidak dilakukan oleh Song Sensi. Dalam pertarungan yang adil, tidak perlu menggunakan harta rahasia yang menyelamatkan nyawa. Tindakan Cukong tadi hanyalah pembelaan yang sah. Ketika Song Hongfeng mendengar pembicaraan semua orang, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Keluarga Song memang salah dalam masalah ini, tetapi dia tidak rela membiarkan Cukong pergi seperti ini. Si Ji hanya ingin menang. Bahkan jika dia melanggar aturan duel yang adil, dia tidak akan dihukum mati. Song Hongfeng menggertakkan giginya dan berkata, dengan kekuatan Cukong, dia pasti bisa melukainya tanpa membunuhnya. Apa yang dia lakukan jelas-jelas balas dendam. Dia ingin menghancurkan masa depan keluarga Song dan masa depan istana Tianhuang. Hatinya jahat. Perkataan Song Hongfeng segera menimbulkan diskusi di antara sejumlah kecil orang. Song Senzi adalah calon tuan muda istana Tianhuangku. Tujuan Cukong melakukan ini adalah agar istana Tianhuangku kekurangan penerus. Dengan bakat putra Dewa Song, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai tingkat ke-9 Kaisar Abadi di masa depan. Istana Takdir Abadi takut bahwa putra Dewa Song akan mendominasi alam abadi di masa depan dan menjadi ancaman bagi mereka. Jadi mereka mengambil kesempatan ini untuk membunuh putra Dewa Song. Pasti seperti ini. Dengan meninggalnya Dewa Putra Song, tidak ada seorang pun yang tersisa di generasi muda istana Tianhuang yang dapat memikul tanggung jawab. Kelompok kecil orang ini sebenarnya adalah bawahan Song Hongfeng. Di bawah arahan mereka yang disengaja, arah angin tiba-tiba berubah. Tatapan semua orang di istana Tianhuang yang menatap Cukong tiba-tiba berubah dingin. Pemimpin istana Tianhuang mengerutkan kening. Meskipun Song Hongfeng masuk akal, dengan kematian Song Siji, memang tidak ada seorang pun yang mengambil alih kepemimpinan di generasi muda istana Tianhuang. Sebagai juru mudi istana Tianhuang, jika dia berbicara untuk membela Cukong, dia pasti akan diserang oleh Song Hongfeng. Tepat ketika Master Istana Tianhuang dan Ye Fengxuan tengah memikirkan cara untuk membalikkan keadaan, Cukong tiba-tiba angkat bicara. Hanya saja ada satu calon tuan muda istana yang meninggal. Aku akan menggantimu dengan tuan muda istana yang lebih baik dan lebih berpotensi daripada Song Siji. Semua orang tercengang ketika mendengar ini, tidak mengerti apa maksud Cukong. Cukong menunjuk ke arah Namong Sue dan berkata dengan keras. Dalam waktu 1 bulan, aku akan membuat potensi Namong Sue melampaui Song Siji. Mata Master Istana Tianhuang berbinar, dan dia langsung berkata, baiklah. Selama kamu bisa membuat potensi Namong Sue melampaui Song Siji dalam waktu 1 bulan dan mendapatkan pengakuan dari para tetua, aku akan mengampunimu kali ini. Alasan mengapa semua orang di istana Tianhuang tidak puas dengan Cukong bukanlah karena dia membunuh Song Siji, tetapi karena dia telah memutus masa depan istana Tianhuang. Selama Cukong mengganti Song Siji dengan seorang kepala istana muda yang lebih baik dan lebih berpotensi daripada Song Siji, maka ketidakpuasan semua orang kepadanya akan hilang. Wajah Song Hongfeng tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Cukong akan menggunakan metode ini untuk menunda waktu. Aku akan membiarkanmu hidup selama sebulan lagi. Song Hongfeng menatap Cukong dan berkata dengan gigi terkatup, setelah sebulan, aku akan menghancurkanmu menjadi debu dan menebarkan abumu untuk menghibur jiwa anakku di surga. Meskipun Namong Sue dan Song Siji keduanya memiliki urat nadi dewa tingkat atas. Namun, Song Siji lahir dari keluarga kaya dan terkemuka di Tanah Suci. Ia tidak hanya memiliki fondasi yang kokoh dan warisan yang mendalam, kultivasi dan kekuatannya juga jauh melampaui Namong Sue. Bagi Cukong, keinginannya agar potensi Namong Sue bisa melampaui Song Siji dalam waktu 1 bulan hanyalah angan-angan. Tepat saat Song Hongfeng mengangkat jenazah putranya dan bersiap untuk pergi, Cukong tiba-tiba berkata, Penatua Song, meskipun Song Siji sudah meninggal, utang judai antara dia dan aku belum dilunasi. Aku ingin meminta Penatua Song untuk melunasi utang judai putraku. Tidak mungkin hutang dibatalkan setelah seseorang meninggal. Ketika Song Hongfeng mendengar kata-kata Cukong, dia tiba-tiba merasakan darahnya mendidih. Dia tidak bisa menahan amarah di hatinya dan dia membuka mulutnya dan memuentehkan seteguk darah. Baiklah, baiklah, aku akan mencatatnya.
Sebulan dari sekarang, aku akan membuatmu membayarku 10.000 kali lipat. Song Hongfeng melemparkan cincin penyimpanan, lalu berbalik dan pergi dengan kebencian yang meluap-luap. Cukong mengambil cincin penyimpanan itu, mendesak kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya, dan senyum puas muncul di wajahnya. Cincin penyimpanan itu berisi tumpukan batu abadi bermutu tinggi, serta sejumlah besar sumber daya kultivasi, dengan nilai total yang pasti mencapai 100 juta batu abadi bermutu tinggi. Cukong mendatangi Namong Sue dan meletakkan cincin penyimpanan di tangannya. Berlatihlah dengan baik, sumber daya kultivasi ini akan cukup bagimu untuk mencapai alam kaisar abadi. Namong Sue tampak khawatir. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Cukong tahu apa yang ingin dia katakan. Jangan khawatir, aku tidak pernah melakukan apapun tanpa keyakinan, kata Cukong. Mendengar ini, Namong Sue mengangguk dengan penuh semangat. Dia percaya pada Cukong. Karena Cukong berkata bahwa dia bisa membantunya melampaui potensi Song Siji dalam waktu 1 bulan, maka dia pasti bisa melakukannya. Jika Anda tidak dapat melakukannya, hal terburuk yang dapat terjadi adalah kematian. Dia akan menemani Cukong ke dunia bawah. Bulan depan, tolong jaga Suer, kalau ada yang berbuat jahat padanya. Cukong menatap penguasa istana Tianhuang dan bertanya. Penguasa istana Tianhuang mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan selalu memperhatikan situasi Namong Sue. Jika ada yang berani memiliki niat jahat, aku akan membunuhnya dengan cara yang menggelegar." Terima kasih, senior. Cukong mengepalkan tangannya. Dengan perlindungan penguasa istana Tianhuang, Namong Sue pasti akan sangat aman. Setelah itu, Cukong dan Ye Fengxuan meninggalkan gua Tianhuang. Dalam perjalanan kembali ke surga gua Xianyuan, Ye Fengxuan bertanya, "Bagaimana rencanamu untuk meningkatkan potensi Namong Sue?" Cukong menjawab, "Aku berencana untuk pergi ke takdir abadi keempat dan memanfaatkan kesempatan untuk Suer." Mata Ye Fengxuan berbinar saat mendengar ini. Dojo Kaisar Abadi yang sangat dingin. Kaisar Abadi yang sangat dingin merupakan salah satu kekuatan teratas di dunia abadi 1000 tahun yang lalu, dan tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 tengah Kaisar Abadi. Seluruh warisan disimpan di kuilnya. Darah dalam badan Namong Sue adalah urat nadi dewa tingkat atas garis darah Xuanbing Shenhuang, yang merupakan fisik atribut es tingkat atas di dunia peri. Jika dia dapat memperoleh warisan lengkap dari Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, kekuatan dan fondasinya akan sangat meningkat. Potensinya tentu tidak kalah dengan Song Siji yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang di Tanah Suci. Kepala istana ini akan segera mengerahkan seluruh kekuatan istana untuk mencari tanda yang mengarah ke kuil Tao Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, kata Ye Fengxuan. Untuk memasuki Extreme Cold Immortal Emperor's Dojo, 3 syarat mesti dipenuhi. Pertama, miliki token. Kedua, usianya di bawah 100 tahun. Ketiga, memiliki darah air. Atribut es merupakan cabang varian dari atribut air, tetapi hakikat tetap atribut air. Oleh karena itu, kultivator dengan darah atribut air juga dapat mempraktikkan sihir dan keterampilan atribut es, tetapi efeknya tidak sebaik yang dimiliki oleh kultivator dengan darah atribut es. Cukong telah memenuhi syarat kedua dan ketiga. Selama dia memiliki token, dia dapat memasuki Dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim. Terima kasih, Kepala Istana. Cukong mengucapkan terima kasih. Ye Fengxuan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah kembali ke gua surga Xianyuan, Ye Fengxuan segera mengerahkan seluruh kekuatan istana, mencari tanda untuk memasuki kuil Tao Kaisar Abadi Dingin Ekstrim dengan cara apapun. Cukong kembali ke halaman Tuan Muda Istana, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 6 pagoda. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin dan bersiap memasuki Dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim. Cukong pertama kali menanam benih obat abadi tingkat 9 dan benih material abadi ke dalam tanah suci tingkat atas. Kemudian dia duduk bersila di atas batu sumber dewa bermutu tinggi dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Waktu berlalu bagaikan anak panah. Dalam sekejap mata, 54 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Cukong yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. 2 sinar cahaya terang melesat keluar seperti pedang tajam, menembus kehampaan. Saya melihat dia menempelkan 2 jari tangan kanannya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Ledakan, emas, kayu, air, api, tanah, angin,
guntur, dan kegelapan. 8 macam energi spiritual berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, bayangan pedang 8 warna mengembun di atas kepala Cukong, melepaskan kekuatan pedang yang dapat mencapai langit. Bayangan pedang ini persis bayangan pedang ilahi 8 kesepian. Dengan bantuan daun teh dari pohon teh Raja Pencerahan, Cukong akhirnya mengolah pedang ilahi 8 Desolate ke tahap awal. Tahukah kamu, sebagai jurus dewa tingkat rendah tingkat kuning teratas, pedang dewa 8 Desolate sangatlah sulit untuk dipraktikkan. Kalau bukan karena bantuan daun teh dari pohon teh Raja Pencerahan, dengan bakat Cukong dalam kultivasi tingkat ke-8 Vena Abadi, dia tidak akan bisa memulai kultivasinya meski diberi waktu 30 tahun lagi. Bayangan pedang 8 warna di atas kepala Cukong baru saja dipadatkan secara santai oleh dia yang menggunakan jari-jarinya sebagai pedang. Meskipun kekuatannya terbatas, itu cukup untuk membunuh Song Siji. Jika dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan mengaktifkan pedang ilahi 8 Desolate, kekuatannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Selama 54 tahun latihan keras ini, Cukong tidak hanya mengolah pedang ilahi 8 kehancuran ke tingkat pemula, tetapi juga mengolah menginjak tanpa jejak ke tingkat pemula. Ketika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Kaisar Abadi tingkat ke-7 tidak dapat mengejarnya. Cukong juga menguasai teknik rahasia transformasi naga secara menyeluruh. Bila dikerahkan pada kekuatan penuh, ia dapat langsung mengangkat 1 hingga 5 alam kecil, dengan kekuatannya yang mengalahkan semua teknik rahasia di dunia peri. Selain itu, di bawah budidaya tanah suci tingkat atas, obat-obatan abadi kelas 9 dan bahan-bahan abadi telah matang. Mengandalkan warisan alkimia Kaisar Abadi Qiantian dan warisan formasi Kaisar Abadi Yuan Kun, serta praktik sejumlah besar obat-obatan abadi kelas 9 dan bahan-bahan abadi, tingkat alkimia dan formasi Cukong meningkat pesat. Sekarang, dia sudah menjadi pembuat pil abadi menengah tingkat 9 teratas, yang dapat memurnikan 14 pil abadi menengah tingkat 9 dengan kualitas terbaik dalam satu tungku. Tingkat keterampilan formasinya juga telah mencapai tingkat master formasi abadi menengah tingkat 9. Selain itu, kultivasi dan kondisi fisik Cukong juga meningkat pesat. Kultivasinya telah menembus ke tingkat kelima awal Kaisar Abadi. Kekuatan fisiknya sebanding dengan naga sejati tingkat menengah ke-9 terbaik. Dengan kekuatan fisiknya saja, ia dapat menghancurkan Kaisar Abadi biasa di tingkat kelima awal. Dengan peningkatan kultivasinya, pedang Longtian yang dikultivasikan dengan nyawanya telah dipromosikan menjadi pedang abadi tingkat tinggi tingkat 9, dan kekuatannya telah meroket. Jika Qi dan Badan digabungkan menjadi satu, itu akan cukup untuk menghancurkan orang kuat di awal tingkat ke-6 Kaisar Abadi. Ini hanya kekuatannya yang tampak. Jika dia menggunakan semua kartu trufnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan orang kuat di tingkat ke-7 awal Kaisar Abadi tidak akan menjadi lawannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Cukong kini telah memasuki jajaran salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di Tanah Suci. Selain para ketua aula dan tetua tertinggi dari 4 kekuatan teratas, tidak ada orang lain yang mampu mengancamnya. Saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, dia tiba-tiba merasakan ada pergerakan yang tidak biasa dalam formasi tersebut dan seseorang memasuki halaman. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 10 hari berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka, dan melihat orang yang datang adalah Ye Fengxuan. Setelah 10 hari pencarian habis-habisan, kami akhirnya memperoleh tanda untuk memasuki kuil Tao Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, kata Ye Fengxuan. Dia membalik telapak tangannya, mengeluarkan token giok dingin dan menyerahkannya kepada Cukong. Token itu sedingin es di seluruh bagiannya, memancarkan hawa dingin, dan mengandung sedikit aura Kaisar Abadi yang sangat dingin. Cukong mengambil token giok dingin itu dan berkata, "Jangan menunda lagi, ayo kita segera berangkat ke dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim." "Jangan khawatir," Ye Fengxuan berkata, "ada kabar buruk. Setelah kamu mendengarkannya, putuskan apakah akan pergi ke dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim." Cukong mengerutkan kening. "Tuan Istana, tolong bicara." Ye Fengxuan berkata, "Saya menggunakan kekuatan seluruh istana untuk mencari token yang memasuki dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, tetapi suaranya terlalu keras, dan 3 kekuatan teratas lainnya mengetahuinya. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Istana Sengwu juga memiliki token. Jika kau memasuki dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim,
Shen Tianwu akan mengirim putranya, Shen Junji, untuk memasuki dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim dan menyerangmu. Shen Junji bukan hanya putra tunggal Shen Tianwu, tetapi juga Tuan Muda Istana Shengwu. Dia adalah yang pertama dari generasi muda di Tanah Suci dan telah membangkitkan urat nadi dewa tingkat atas dengan atribut ganda es dan api. Dikatakan bahwa kultivasinya telah menembus ke tingkat kelima awal Kaisar Abadi beberapa tahun yang lalu. Sekarang mungkin bahkan lebih kuat. Meskipun Cukong memiliki rekor membunuh Song Siji, kekuatan Shen Junji tidak kalah dengan para veteran kuat di Tanah Suci. Dia khawatir Cukong akan berada dalam bahaya jika bertemu Shen Junji. Jangan khawatir, Kepala Istana. Dia hanya Shen Junji. Dia tidak mengancamku. Cukong tersenyum tipis. Meskipun nadanya tenang, kata-katanya penuh dengan keyakinan tak terbatas. Jika Shen Tianwu benar-benar mengirim putranya ke dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, tujuannya adalah untuk menyakitinya. Kemudian dia tidak keberatan meregangkan otot-ototnya dan membiarkan Shen Tianwu merasakan sakitnya kehilangan putranya. Ketika Ye Fengxuan mendengar kata-kata Cukong, pupil matanya sedikit menyusut. Dilihat dari penampilan Cukong sebelumnya, dia tidak akan melakukan apapun tanpa keyakinan. Karena Cukong berkata demikian, itu membuktikan bahwa Shen Junji benar-benar tidak menimbulkan ancaman baginya. Dengan kata lain, kekuatan tempur Cukong saat ini telah melampaui Shen Junji. Ye Fengxuan tidak dapat menahan diri untuk menutupi dadanya, merasa amat terkejut. Benar jika Anda membandingkan diri dengan orang lain, Anda akan mati, dan jika Anda membandingkan barang, Anda akan membuangnya. Dibandingkan dengan seorang jenius tak tertandingi seperti Cukong, dia yang terpilih, bagaikan sebuah sampah. Kepala Istana, ayo kita pergi, kata Cukong. Kemudian, mereka berdua meninggalkan Gua Xianyuan. Ketika Cukong dan Ye Fengxuan sedang menuju ke dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, Shen Tianwu telah menerima berita tersebut dan segera membawa orang-orang kuat dari Aula Bela Diri Suci dan bergegas ke dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim secepat mungkin. Beberapa jam kemudian, Cukong dan Ye Fengxuan tiba di depan gunung yang diselimuti salju dan menjulang tinggi hingga ke awan. Pintu masuk ke kuil Tao Kaisar Abadi Dingin Ekstrim ada di sini. Begitu keduanya tiba, mereka melihat sebuah perahu peri terbang ke arah mereka dari langit yang jauh. Orang-orang yang datang tidak lain adalah orang-orang kuat dari Istana Shengwu. Shen Tianwu berdiri di atas perahu peri dan melirik Cukong, matanya penuh provokasi. Seolah mengatakan bahwa selama kau berani memasuki dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, di sanalah tempat pemakamanmu. Di sampingnya berdiri seorang pemuda dengan sikap yang mengesankan dan wajah yang menantang. Dia adalah putra satu-satunya, Tuan Muda Balai Shengwu, Shen Junji. Cukong tersenyum sinis, tidak menanggapi serius perkataan Shen Junji. Dia hanya membalikkan tangan kanannya, mengeluarkan token giok dingin dari cincin penyimpanan, dan menyuntikkan kekuatan abadi ke dalamnya. Berdengung, token giok dingin itu bergetar sedikit dan meledak menjadi cahaya terang. Segera setelah itu, kehampaan berguncang dan sebuah gerbang luar angkasa besar muncul. Cukong memegang token giok dingin di tangannya, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas menuju gerbang ruang angkasa. Junji, kau harus membawa kembali segel jiwa bumi, kata Shen Tianwu melalui transmisi suara. Jangan khawatir, ayah. Aku tidak hanya akan membawa kembali segel jiwa bumi, aku juga akan memberitahu Cukong konsekuensi karena telah menyinggung Istana Shengwu-ku. Shen Junji menjawab dengan percaya diri. Sebagai orang pertama dari generasi muda di Tanah Suci, dia memiliki keyakinan penuh terhadap kemampuan bertarungnya sendiri. Kemudian, Shen Junji mengeluarkan token giok dingin dari cincin penyimpanannya dan bergegas ke gerbang luar angkasa. Formasi abadi yang kuat didirikan di dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim. Ketika Cukong dan Shen Junji memasuki gerbang ruang angkasa, suatu kekuatan akan menyapu badan mereka. Setelah memastikan bahwa keduanya berusia di bawah 100 tahun dan memiliki urat abadi yang dikaitkan dengan air, mereka secara acak diteleportasi ke sudut dojo. Cukong melihat sekelilingnya, dan mendapati dirinya berada di tempat bersalju. Memanggil, tiba-tiba, bayangan putih menerobos udara dan menyerbu ke arah Cukong. Jika diperhatikan lebih dekat, itu adalah boneka beruang salju raksasa. Wujud aslinya adalah beruang badai salju yang mengamuk, binatang peri tingkat tinggi tingkat 8, yang kekuatannya sebanding dengan peri tingkat 9. Di dalam dojo, terdapat sejumlah besar boneka binatang peri yang memiliki atribut es,
yang semuanya diciptakan oleh Kaisar Peri Dingin Ekstrim. Ini dianggap sebagai ujian pertama sebelum memasuki dojo. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan boneka-boneka ini, maka tentu saja dia tidak akan memenuhi syarat untuk mewarisi warisannya. Cukong bahkan tidak melihat boneka beruang salju itu. Dia dengan santai menebas dengan energi pedang tajam, membelahnya menjadi dua. Setelah itu, Cukong mengaktifkan kekuatan jiwanya, menyapu area seluas 10.000 meter, dan langsung menemukan rute ke area inti dojo. Dia melangkah maju, menggunakan teknik melangkah di langit tanpa meninggalkan jejak, berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan, dan terbang menuju area inti dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sudut lain, Shen Junji juga bergegas menuju area inti, tetapi kekuatan jiwanya tidak sebaik Cukong, kekuatannya tidak sebaik Cukong, dan kecepatan terbangnya tidak sebaik Cukong. Ketika Cukong tiba di area inti, dia baru berjalan setengah jalan. Di area inti berdiri menara es setinggi 9 lantai, memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Menara ini disebut Menara Dingin Ekstrim, dan ini adalah ujian sesungguhnya yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Dingin Ekstrim. Anda akan memperoleh hadiah untuk setiap level yang Anda lewati. Selama Anda melewati ke-9 lapisan menara es, Anda akan memperoleh seluruh warisan Kaisar Abadi Dingin Ekstrim. Cukong melangkah langsung ke lantai pertama Menara Dingin Ekstrim. Mendesis. Dalam sekejap, 9 pedang es yang memancarkan udara dingin yang mengerikan mengembun dan membentuk formasi pedang es, menyerang Cukong. Cukong menunjukkan penghinaan di wajahnya dan meninju keluar. Badai kekuatan tinju yang mengerikan langsung menghancurkan formasi pedang es yang menyerang. Level pertama lulus. Sebuah suara berat terdengar. Begitu dia selesai berbicara, sebuah cincin penyimpanan muncul entah dari mana di hadapan Cukong. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan dan mendesak kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Cincin penyimpanan itu berisi sekumpulan sumber daya kultivasi, serta bagian dari warisan Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, termasuk metode abadi, keterampilan abadi, dan catatan yang mencatat pengalaman kultivasi. Itu hanya beberapa warisan dasar dan tidak terlalu berharga. Cukong mengambil cincin penyimpanan dan berjalan menuju lantai 2 Menara Dingin Ekstrim. Mengaum. Begitu dia melangkah ke lantai 2, dia mendengar auman harimau yang memekakkan telinga. Dia melihat boneka harimau es raksasa menyerangnya. Wujud asli boneka macan es ini adalah binatang peri tingkat rendah tingkat 9 teratas Xuan Bing Tianhu. Meskipun kekuatannya agak menurun setelah disempurnakan menjadi boneka, ia masih dapat mengancam orang kuat di tahap awal Kaisar Peri tingkat ketiga. Namun bagi Cukong, hal itu tidak layak disebutkan sama sekali. Dia hanya perlu menggunakan 10% kekuatannya untuk mengalahkan boneka harimau es. Cukong hanya butuh 1/4 jam untuk menerobos 7 lantai dan mencapai lantai 8 Menara Dingin Ekstrim. Pada saat ini, Shen Junji akhirnya tiba di area inti. Dia melihat sekelilingnya, namun tidak melihat Cukong. Sedikit rasa jijai muncul di sudut mulutnya. Dengan kekuatan Cukong, mungkin butuh waktu setengah jam baginya untuk mencapai area inti. Aku akan menunggunya di sini dan kemudian mengirimnya pergi, kata Shen Junji dalam hati. Tetapi pada saat berikutnya, lantai 9 Menara Dingin Ekstrim tiba-tiba bersinar terang. Cukong telah melewati lantai 8 dan melangkah ke lantai 9. Shen Junji menatap cahaya di lantai 9 Menara Arktik dan wajahnya berubah, seolah-olah wajahnya ditampar keras. Cukong benar-benar telah mencapai lantai 9 Menara Dingin Ekstrim. Bagaimana ini mungkin? Sekalipun dia tidak ingin mempercayainya dalam hatinya, fakta-faktanya ada di depannya dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Itu pasti ulah Ye Fengxuan. Shen Junji menggertakkan giginya dan berkata, Istana Takdir Abadi sangat memahami situasi takdir abadi utama. Ye Fengxuan pasti telah menyiapkan harta rahasia khusus untuk Cukong agar dia memiliki keuntungan di dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim. Itulah sebabnya dia bisa mencapai area inti dan mencapai lantai 9 Menara Dingin Ekstrim dalam waktu yang singkat. Ya, pasti begitu. Semakin Shen Junji memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Kau hanya sampah yang mengandalkan harta karun rahasia khusus. Bahkan jika kau cukup beruntung untuk melewati lantai 9 Menara Dingin Ekstrim dan mendapatkan seluruh warisan Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, kau hanya membuatkan pakaian pengantin untukku. Shen Junji mendengus dingin dan menyerah untuk membobol Menara Arktik. Dia memilih untuk menunggu di bawah menara sampai Cukong keluar.
Lantai 9 Menara Arktik. Cukong tidak tahu bahwa Shen Junji sudah berjaga di bawah menara. Sekalipun aku tahu, aku tidak akan memasukkannya ke hati. Dia hanyalah seorang tuan muda Istana Shengwu. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan para tuan lama Istana Shengwu bukanlah tandingannya. Sua, seberkas cahaya muncul di depan Cukong. Itu adalah jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Dingin Ekstrim. Kaisar Abadi yang sangat dingin, yang awalnya tersenyum, tiba-tiba mengerutkan kening setelah melihat Cukong. Vena Abadi tingkat 8 dengan atribut air. Dalam keadaan normal, dengan kualifikasi seperti itu, akan sangat sulit untuk mencapai lantai 3 Menara Dingin Ekstrim. Bagaimana Cukong bisa mencapai lantai 9 Menara Dingin Ekstrim? Kaisar Abadi Dingin Ekstrim menarik kembali pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dengan bakatmu, kamu tidak akan bisa lulus ujian tingkat ke-9. Setelah berkata demikian, dia bersiap mengirim Cukong pergi dari Menara Dingin Ekstrim. Senior, bagaimana Anda tahu saya bisa lulus ujian tingkat ke-9 tanpa perlu berusaha? Kata Cukong. Begitu dia selesai berbicara, kultivasinya, alam fisiknya, dan alam jiwanya meledak, dan kekuatannya yang mengerikan bagaikan gelombang yang mengamuk, menyapu lantai 9 Menara Arktik. Kultivasimu benar-benar telah mencapai tahap kelima awal Kaisar Abadi. Badan fisikku tidak hanya telah memasuki tingkat ke-9 alam badan abadi, tetapi aku juga telah maju sejauh tertentu di alam ini. Alam jiwa telah mencapai puncak tingkat ke-9 jiwa abadi. Wajah Kaisar Abadi Dingin Ekstrim dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah sadar kembali, dia mengeluarkan tablet giok yang dibuat khusus dan meminta Cukong untuk meletakkan tangannya di atasnya. Tablet giok ini disebut tablet pengukur usia, dan dapat mendeteksi usia seorang biksu. Kaisar Abadi Jihan curiga bahwa formasi abadi yang didirikan di kuil Tao telah gagal, jadi dia membiarkan masuk seorang pria tua dan kuat yang telah berlatih selama ratusan tahun. Cukong tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangan kanannya dan menekannya pada batu pengukur usia. Desir, sebuah cahaya terang melintas. Dua kata muncul pada monumen pengukur usia. 20. Kamu baru berusia 20 tahun, bagaimana mungkin? Kaisar Abadi Dingin Ekstrim membelalakan matanya, bola matanya keluar. Dia tidak mempercayainya dan berpikir pasti ada yang salah dengan monumen pengukur usia. Dia mengeluarkan batu pengukur usia lainnya dan meminta Cukong untuk mengujinya lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Mungkin ada yang salah dengan satu batu pengukur usia, tetapi kenyataan bahwa dua batu pengukur usia memberikan hasil yang sama, hanya bisa berarti bahwa Cukong sebenarnya baru berusia 20 tahun. Mata Kaisar Abadi Dingin Ekstrim dipenuhi kengerian. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya kalau itu benar. Sebagai salah satu kekuatan teratas di dunia peri 1000 tahun yang lalu, Kaisar Abadi Dingin Ekstrim telah melihat banyak sekali jenius dan penjahat, tetapi dia belum pernah melihat atau bahkan mendengar penjahat tak tertandingi seperti Cukong. Kalau saja cahaya dan bayangan di depannya bukan hanya jejak jiwa, dan dia harus mengikuti aturan Menara Dingin Ekstrim yang ditinggalkan oleh tuan aslinya, dia pasti ingin membatalkan ujian dan memberikan warisan itu langsung kepada Cukong. Dia hanya melambaikan lengan bajunya, dan puluhan ribu teks abadi tiba-tiba muncul di kehampaan, membentuk hukum abadi tingkat atas. Sihir ini disebut Hantian Jue, yang merupakan sihir tingkat tinggi dengan peringkat surgawi dan kekuatan tak terbatas. Selama kamu dapat menguasainya dalam waktu 2 jam, kamu akan lulus ujian dan memperoleh semua warisanku. Kaisar Abadi Dingin Ekstrim berkata dengan nada lembut. Dia yakin dalam hatinya bahwa Cukong pasti akan lulus ujian. Maka cara menyapa Cukong pun menjadi sahabat kecil. Cukong sudah akrab dengan ujian semacam ini. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan mendirikan formasi peri anti mata-mata di sudut lantai 9 Menara Dingin Ekstrim. Kemudian dia mendongak ke kehampaan, menghafal semua isi Hantian Jue, berbalik dan berjalan ke formasi peri anti mata-mata. Lalu, dengan pikirannya, dia langsung memasuki tingkat ke-6 pagoda. Cahaya dan bayangan di depannya hanyalah jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Dingin Ekstrim. Kekuatan jiwanya terbatas dan tidak dapat menembus formasi abadi anti mata-mata dan mengetahui rahasia Cukong. Meskipun garis keturunan atribut air Cukong hanya garis keturunan abadi tingkat 8, bakatnya terbatas. Namun, 2 jam di dunia luar setara dengan 11 bulan di lantai 6 pagoda, yang cukup baginya untuk mulai berlatih Hantian Jue.
Cukong duduk bersila di atas batu sumber dewa bermutu tinggi, membentuk segel tangan kultivasi dengan kedua tangan, dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dalam sekejap mata, 5,5 bulan berlalu. Cukong mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengoperasikan seni langit beku. Energi abadi yang dikaitkan dengan es di angkasa tampaknya tertarik dan berkumpul ke arahnya, membentuk pusaran es dalam sekejap. Dengan bantuan daun teh dari pohon teh Raja Pencerahan, Cukong berhasil menguasai dasar-dasar berlatih Hantian Jue. Cukong menghembuskan napas dingin dan membatalkan teknik bela dirinya. Dia berlatih Hantian Jue hanya untuk lulus ujian dan memperoleh seluruh warisan Kaisar Abadi Dingin Ekstrim. Tidak ada niat nyata untuk beralih berlatih Hantian Jue. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke lantai 9 menara dingin ekstrim. Pada saat ini, baru 1 jam berlalu di dunia luar. Cukong melepaskan formasi abadi anti mata-mata dan mengaktifkan seni langit beku di depan Kaisar Abadi Dingin Ekstrim. Melihat energi abadi yang dikaitkan dengan es yang terus terkumpul, mata Kaisar Abadi Dingin Ekstrim bersinar dengan cemerlang. Hanya dalam waktu 1 jam, dia telah menguasai dasar-dasar teknik langit dingin. Aku khawatir tidak ada orang lain seperti dia di seluruh dunia peri dengan kecepatan latihan seperti itu. Meskipun Cukong telah membentuk formasi anti mata-mata untuk menghalangi penyelidikannya. Tetapi Kaisar Abadi Jihan sepenuhnya memahami hal ini. Tidak peduli cara apa yang digunakan Cukong, dia hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menguasai dasar-dasar latihan sihir surgawi tingkat tinggi Hantian Jue. Sudah cukup. Kaisar Abadi Dingin Ekstrim melambaikan tangannya dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Cukong. Semua warisanku ada di sini. Aku harap kamu akan beruntung menjadi abadi dan mematahkan belenggu dunia abadi dan naik ke alam dewa di masa depan. Kaisar Abadi Dingin Ekstrim berharap dengan tulus. Setelah mengatakan ini, sosoknya berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang begitu saja. Selamat tinggal, senior. Cukong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam ke arah kehampaan. Setelah berdiri, Cukong mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan dan mendesak kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Sebagai salah satu makhluk paling kuat di dunia peri 1000 tahun yang lalu, cincin penyimpanan Kaisar Peri Dingin Ekstrim dipenuhi dengan sejumlah besar harta karun. Tidak hanya ada 9 seni dan keterampilan abadi tingkat tinggi, tetapi ada juga sejumlah besar harta alam dan sumber daya budidaya, dengan nilai total hingga ratusan juta batu abadi tingkat tinggi. Dengan warisan ini, kekuatan dan latar belakang Namong Sue akan sangat ditingkatkan. Potensinya tentu tidak kalah dengan Song Siji yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang di Tanah Suci. Setelah menerima cincin penyimpanan, Cukong meninggalkan menara dingin ekstrim. Di bawah menara, Sen Junji yang telah menunggu kesempatan, melihat Cukong keluar. Matanya berbinar dan dia segera melancarkan serangan. Mendesis. Saya melihat bila es raksasa menebas, menerobos kehampaan dan menuju langsung ke arah Cukong. Mendengus. Cukong mendengus dingin, dan kekuatan dahsyat meledak, langsung menghancurkan bila es raksasa yang menyerang. Dia menatap Sen Junji yang tidak jauh darinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak ingin mati, segera berlutut untuk mengakui kesalahanmu dan tawarkan semua kekayaanmu sebagai kompensasi. Sen Junji mendengar ini seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kamu ingin aku berlutut dan memohon belas kasihan. Kamu pikir kamu siapa? Awalnya, aku ingin menghabisimu dengan cepat. Namun, sekarang aku berubah pikiran. Aku akan menghancurkan kultivasimu terlebih dahulu, lalu menyiksamu perlahan-lahan sampai mati. Setelah berkata demikian, Sen Junji melangkah maju, lalu sebuah kekuatan dahsyat meledak, mengguncang keadaan. Beberapa tahun yang lalu, kultivasinya telah menembus ke tingkat kelima awal Kaisar Abadi. Sekarang dia telah mencapai tingkat lebih tinggi dan telah menerobos ke tingkat tengah kelima Kaisar Abadi. Tidak hanya itu, ia juga berlatih kultivasi ki dan badan. Meskipun alam fisiknya tidak sebaik Cukong, dia juga telah mencapai tahap awal ke-9 alam badan abadi. Dengan kesatuan ki dan badan, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang Kaisar Abadi yang kuat di akhir level kelima. Sen Junji mengangkat tangan kanannya ke udara, mengeluarkan tombak biru merah, dan melepaskan niat tombak yang mengerikan. Tombak ini disebut tombak api es. Tombak ini adalah senjata abadi tingkat tinggi tingkat 9 dengan atribut ganda es dan api. Tombak ini tidak hanya kuat,
tetapi juga cocok dengan fisik Sen Junji dan dapat memaksimalkan kekuatan tempurnya. Saat berikutnya, Sen Junji mengayunkan tombak api es, menciptakan bunga senjata yang indah, dan menyerang Cukong dengan seluruh kekuatannya. Cukong tersenyum menghine, lalu menyatukan ki dan badannya menjadi satu, mengayunkan tangan kanannya, dan menghantam ke depan. Ledakan. Kekuatan pukulan yang mengerikan menciptakan badai besar dan menghantam Sen Junji dengan ganas. Meskipun Cukong tidak menggunakan keterampilan sihir apapun dalam pukulan ini, kekuatan tempurnya telah melampaui Sen Junji karena kesatuan ki dan badannya. Bahkan orang kuat di tingkat ke-6 awal Kaisar Abadi bukanlah tandingannya. Badai kekuatan tinju langsung menghancurkan bunga senjata dan meledakkan Sen Junji. Bagaimana kekuatan bertarungmu bisa sekuat itu? Sen Junji menatap tangannya yang berdarah dari buku-buku jarinya, dan sedikit kengerian melintas di matanya. Bukankah dikatakan bahwa Cukong menggunakan semua kartu asnya untuk membunuh Song Siji? Itu omong kosong. Pukulan yang dilancarkan Cukong tadi bisa saja menghancurkan Song Siji sampai mati. Sebelum Sen Junji bisa pulih dari keterkejutannya, Cukong telah menggunakan teknik berjalan di langit tanpa jejak untuk menyerangnya. Tinju Cukong berputar, membawa ledakan sonik yang mengerikan, menembus kehampaan dan melancarkan serangan dahsyat ke arahnya. Wajah Sen Junji berubah, dan dia cepat-cepat mengayunkan tombak api es di tangannya untuk melawan dengan sekuat tenaga. Dentang, 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 suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar. Cukong memiliki badan yang kuat, dan tinjunya seperti senjata abadi tingkat atas. Setiap kali dia bertabrakan dengan tombak api es, percikan api dapat dipancarkan. Dalam sekejap mata, keduanya sudah bertarung beberapa ronde. Meskipun Sen Junji melawan balik dengan sekuat tenaga, Cukong tidak hanya lebih kuat darinya dalam hal kekuatan tempur, tetapi juga dalam kecepatan gerak. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Setelah beberapa ronde, ia terkena beberapa pukulan, salah satunya bahkan mengenai wajahnya, menyebabkan pipi kirinya bengkak. "Ah, aku akan membuatmu berharap mati saja," geram Sen Junji. Dia menerima pukulan Cukong secara langsung, menjauhkan diri darinya, kemudian tangannya seperti roda, dengan cepat membentuk puluhan segel tangan misterius. Badan abadi bela diri suci. Saat segel tangan terakhir terbentuk, kekuatan yang sangat mendominasi meledak dari badan Sen Junji dan menyapu ke segala arah. Situasinya sama seperti di Istana Tianhuang. Metode rahasia keluarga Dongfang, badan abadi Dongsuan, sebenarnya adalah versi sederhana dari badan abadi Shengwu, dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada badan abadi Shengwu. Sebagai metode rahasia teratas dari Aula Bela Diri Suci, hanya para tetua dan putra dewa teratas yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan badan perang bela diri suci. Di bawah pengaruh teknik rahasia, energi abadi yang luas berkumpul dengan liar seolah-olah telah menerima panggilan fatal dan disuntikkan ke badan Sen Junji. Badannya ditutupi dengan rune misterius, dan auranya mulai meningkat terus-menerus. Tingkat kultivasinya secara langsung dinaikkan secara paksa dari tahap tengah tingkat ke-5 Kaisar Abadi ke tahap tengah tingkat ke-6 Kaisar Abadi. Ditambah dengan berkah kekuatan fisik, kekuatan tempurnya sebanding dengan puncak Kaisar Abadi tingkat ke-6. Bersiaplah untuk mati, nak. Sen Junji menghunus tombak api es dan menyerang Cukong dengan sekuat tenaga. Itu saja, sedikit rasa jijai melintas di mata Cukong. Dia mengeluarkan pedang Longtian dan mengambil inisiatif untuk menemuinya. Dentang, 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 deretan suara logam beradu terdengar lagi. Meskipun Sen Junji menggunakan metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya, membuat kekuatan tempurnya melampaui Cukong. Namun Cukong yang sedang memegang pedang langit naga, dengan bantuan ilmu sihirnya yang mampu melangkah di langit tanpa meninggalkan jejak sedikitpun, bukan saja dia tidak mengalami kerugian, tetapi juga mampu mengatasinya dengan mudah. Ketika dia memanfaatkan kesempatan dan meninju pipi kanan Sen Junji, yang menyebabkan separuh wajahnya membengkak, Sen Junji pun menjadi mengamuk. Ah! Raungan kemarahan yang amat besar bergema di angkasa. Sen Junji menggenggam erat tombak api es dengan kedua tangan, mendorong kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya hingga ekstrim, dan menampilkan keterampilan abadi terkuat. Naga biru menghancurkan langit. Raungan, raungan. Terdengar dua raungan naga yang memekakkan telinga. Saat tombak api es menusiuk,
Energi peri atribut es dan api yang luas berkumpul dengan liar dan berubah menjadi dua naga biru yang sangat ganas, satu biru dan satu merah. Mereka membawa hukum langit dan bumi tingkat tinggi, hukum es ekstrim dan hukum api surgawi, dan menghantam Cukong dengan ganas. Changlong Po Tian adalah salah satu keterampilan abadi paling maju di Istana Shengwu. Tingkatnya telah mencapai keterampilan abadi tingkat surgawi, dan Shen Junji telah mengolahnya dengan sempurna. Serangan ini cukup untuk mengancam seorang kaisar abadi tingkat ke-6 yang kuat. Menurut ide Shen Junji, bahkan jika serangan ini tidak dapat membunuh Cukong, tetapi itu pasti akan melukainya dengan serius. Namun imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Cukong menatap naga biru es dan api yang menyerangnya dan berkata dengan tenang. Kekuatannya cukup besar, sepadan dengan menggunakan 70% kekuatanku. Meskipun kata-katanya arogan, namun itu benar. Jika dia menggunakan semua kartu asnya dan mengeluarkan kekuatan penuh, bahkan orang kuat di awal tingkat ke-7 Kaisar Abadi pun pasti akan mati. Hanya Shen Junji, tidak ada gunanya dia menggunakan semua kartu trufnya. Begitu dia selesai berbicara, Cukong menggenggam pedang langit naga dan menyuntikkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik di badannya ke dalam pedang itu. Pedang ilahi 8 kehancuran, ledakan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna dan kehampaan meratap. 8 atribut energi abadi di dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan kegelapan, langsung terkuras habis, dan terkondensasi menjadi hantu pedang dewa 8 warna besar di atas kepala Cukong, melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Dengan berkah 8 hukum langit dan bumi tingkat tinggi, kekuatan hantu pedang dewa 8 warna meroket. Memotiong. Saat pedang naga langit menebas, hantu pedang dewa 8 warna, yang membawa kekuatan pemusnahan, menebas ke arah Shen Junji dengan ganas. Kemanapun bayangan pedang dewa 8 warna itu lewat, ruang angkasa terkoyak dan semua benda musnah, bagaikan krisis penghancur dunia nyata. Meskipun Cukong tidak menggunakan transformasi naga ilahi untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya, kekuatan tempurnya masih tertinggal dari Shen Junji. Namun, pedang Dewa 8 Desolate yang dia tunjukkan adalah keterampilan dewa sejati, dan juga keterampilan dewa tingkat rendah tingkat kuning, kekuatannya jauh melampaui naga biru menghancurkan langit. Di bawah tatapan tak percaya Shen Junji, hantu pedang dewa 8 warna, dengan keunggulan mutlak, memotiong naga es dan api menjadi beberapa bagian, dan kemudian terus menebasnya dengan kekuatan yang tidak berkurang. Ah! Shen Junji menjerit, dan jatuh terguling-guling di kejauhan dengan bercak darah merah terang. Jika diperhatikan lebih seksama, noda darah besar memanjang dari bahunya hingga ke pinggangnya, hampir membelahnya menjadi 2. Darah merah cerah terus mengalir keluar, dan orang bahkan dapat melihat tulang-tulang yang patah dan organ-organ dalam yang hancur melalui noda darah, yang sungguh menyeramkan. Jika bukan karena badan fisik Shen Junji yang telah mencapai tahap awal ke-9 alam badan abadi dan vitalitasnya yang kuat, dia pasti sudah mati sekarang. Keterampilan ilahi. Kau benar-benar memiliki keterampilan ilahi. Shen Junji menatap Cukong dengan ketakutan di wajahnya. Dia bisa yakin bahwa jurus yang baru saja dilakukan Cukong benar-benar sebuah jurus sihir. Tahukah kau, jika melihat seluruh dunia peri, hanya pemimpin dari 4 kekuatan teratas yang mempunyai kemampuan sihir. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Cukong ternyata memiliki kemampuan sihir. Terlebih lagi, dilihat dari kekuatan yang dilepaskannya, keterampilan sihir yang dikuasai Cukong tampaknya jauh lebih kuat daripada keterampilan sihir yang dipraktikkan ayahnya. Tak heran ayahnya mengatakan kepadanya bahwa meskipun dengan harga yang sangat besar, ia harus mempertahankan Cukong di dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim selamanya. Anak ini sungguh seorang penjahat. Jika dia dibiarkan terus berkembang, dia pasti akan menjadi musuh nomor 1 Istana Shengwu. Shen Junji menahan rasa takut di hatinya, dan tatapan kejam melintas di matanya. Wah, aku akui aku meremehkanmu. Tapi apakah menurutmu kau bisa menjadi tak terkalahkan dengan kemampuan sihirmu? Bermimpilah. Dia hanya membalikkan tangannya dan mengeluarkan segel berwarna merah darah. Cukong menyipitkan matanya sedikit. Segel berwarna darah di tangan Shen Junji sebenarnya 3/4 mirip dengan segel jiwa bumi dan segel jiwa misterius. Mungkinkah segel ini ditiru berdasarkan segel jiwa surgawi? Cukong menebak dalam hatinya.
Segel jiwa bumi sebelumnya berada di tangan Kaisar Abadi Qiantian, dan segel jiwa misterius berada di ngarai Yuhun di alam abadi Beisen. Sekarang, kedua segel itu ada di tangannya. Hanya segel jiwa surgawi yang belum mengenali tuannya dan tetap berada di gua jiwa surgawi. Jadi dia menduga bahwa segel ini adalah replika yang dibuat oleh Shen Tianwu berdasarkan segel jiwa surgawi. Ini berarti bahwa Shen Tianwu kemungkinan besar telah memasuki kedalaman gua jiwa surgawi, melihat segel jiwa surgawi, dan memperoleh seni pemurnian jiwa Tian Yan, tetapi tidak mampu menaklukkan segel jiwa surgawi. Hal ini membuat Cukong merasakan krisis. Tampaknya dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin untuk menjelajah Gua Tianhun. Jika tidak, segel jiwa surgawi akan menjadi milik Shen Tianwu. Cukong menebak dengan benar, segel berwarna darah di tangan Shen Junji disebut segel pemecah jiwa bela diri suci. Shen Tianwu lah yang menggunakan segel jiwa surgawi sebagai prototipe, metode rahasia khusus, dan berbagai harta alam berharga untuk menyempurnakan senjata jiwa yang mengancam jiwa ini. Ini adalah versi yang ditingkatkan dari Holy Martial Soul Breaking Bed. Hanya ada satu Holy Martial Soul Breaking Seal di seluruh Holy Martial Hall. Cukong, bersiaplah untuk Mahtei. Shen Junji berteriak sambil menggertakkan giginya. Saat berikutnya, dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan segel pemecah jiwa bela diri suci. Ledakan, kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba meletus dari segel pemecah jiwa bela diri suci, dan seketika menguras habis seluruh daya jiwa dalam badannya. Jiwanya rusiak pareh dan dia terjatuh ke tanah, wajahnya pucat dan napasnya sangat lemah. Segera setelah itu, seberkas kekuatan jiwa setebal kepalan tangan meledak dari segel pemecah jiwa Shengwu, menerobos kehampaan dan melesat lurus ke arah jiwa Cukong. Serangan ini sulit ditahan bahkan bagi orang kuat yang alam jiwanya telah mencapai puncak tingkat ke-9 jiwa abadi. Shen Tianwu benar-benar menghabiskan banyak uang untuk membunuhku. Namun sayangnya, segel berwarna darah ini tidak dapat mengancamku, kata Cukong dengan ringan. Jika Shen Junji mengeluarkan segel jiwa surgawi, itu mungkin akan menimbulkan ancaman tertentu padanya. Namun, segel pemecah jiwa bela diri suci yang dikeluarkan Shen Junji hanyalah replika dan sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Begitu dia selesai berbicara, Cukong mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan teknik pemurnian jiwa evolusi bumi. Kekuatan jiwa yang melonjak bagaikan banjir dari langit dan bumi, menyapu ke segala arah. 9 pedang jiwa yang berkembang di bumi terbang keluar dari pikirannya, lalu saling tarik-menarik dan langsung membentuk formasi pedang penghancur jiwa. Dengan berkah segel mendalam bumi, formasi pedang penghancur jiwa melepaskan kekuatan jiwa yang sangat mengerikan, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Saat berikutnya, formasi pedang penghancur jiwa menerobos udara dan bertabrakan hebat dengan kolom cahaya kekuatan jiwa. Ledakan, kekosongan di sekitar mereka hancur dalam sekejap, dan badai luar angkasa yang mengerikan melanda, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Seorang master jiwa abadi tingkat 9 biasa yang berada di puncak kekuatannya memang tidak sebanding dengan sinar kekuatan jiwa. Namun Cukong yang telah berlatih seni pemurnian jiwa berkembang bumi bukanlah seorang ahli puncak jiwa abadi tingkat 9 biasa. Selain itu, dengan berkah segel mendalam bumi, kekuatan jiwanya hampir mencapai batas dunia peri. Di bawah tatapan ngeri Shen Junji, formasi pedang penghancur jiwa menghancurkan kolom cahaya kekuatan jiwa sepotiong demi sepotiong dengan kekuatan besar, dan kemudian terus menebas ke arah jiwanya dengan kekuatan yang tidak berkurang. Ah! Shen Junji menjerit memilukan, jiwanya langsung hancur, dan dia Mahtei. Di luar kuil Tao Kaisar Abadi dingin ekstrim, Shen Tianwu yang penuh percaya diri tiba-tiba merasakan sesuatu dan wajahnya berubah drastis. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan token giok kelahiran yang rusiak dari cincin penyimpanan. Itu adalah token giok kelahiran Shen Junji. Adegan ini persis sama dengan apa yang terjadi di luar kuil Tao Kaisar Abadi Yuan Kun. Namun, pada saat itu, token giok kelahiran yang rusiak di tangan Shen Tianwu berasal dari Zhao Ziting, jenius formasi Istana Shengwu. Dan sekarang, token giok kelahiran yang rusiak di tangannya berasal dari putranya, Shen Junji. Bagaimana ini mungkin? Mata Shen Tianwu merah padam. Putranya Shen Junji adalah anak ajaib nomor 1 di Holy Domain, dengan tingkat kultivasi setinggi level ke-5 tengah Immortal Emperor. Ia juga memiliki Holy Martial Soul Breaking Seal yang telah disempurnakannya sebagai kartu truf.
Bagaimana ia bisa Mahtei di dojo Extreme Cult Immortal Emperor? Sekalipun dia tidak mau mempercayainya, fakta-faktanya ada di depannya dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Cukong, penguasa istana ini akan memakanmu hidup-hidup, memurnikan badanmu menjadi boneka, dan membuatmu tidak akan pernah bereinkarnasi. Shen Tianwu mengeluarkan raungan yang mengejutkan, dan seluruh badannya meledak dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Orang-orang kuat dari Aula Shengwu di belakangnya mengaktifkan keterampilan mereka dan menghadapi Ye Fengxuan. Selama Shen Tianwu memberi perintah, mereka akan menyerang Ye Fengxuan dengan seluruh kekuatan mereka. Di dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, setelah Cukong membunuh jiwa Shen Junji, dia dengan santai menghisap cincin penyimpanan dan tombak api es di depannya, lalu mendesak kekuatan jiwanya untuk menyelidiki cincin penyimpanan tersebut. Sebagai tuan muda istana Shengwu dan anak ajaib nomor 1 di wilayah suci, kekayaan Shen Junji sangat melimpah. Kekayaannya dipenuhi dengan sejumlah besar harta karun alam, serta metode dan keterampilan abadi yang berharga, dengan nilai total lebih dari 200 juta batu abadi berkualitas tinggi. Cukong mengangguk puas. Selama perjalanan ke kuil Kaisar Abadi Dingin Ekstrim ini, dia tidak hanya memperoleh seluruh warisan Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, tetapi juga memperoleh kekayaan Shen Junji. Dia juga mengetahui bahwa Shen Tianwu pernah menjelajah ke kedalaman gua jiwa surgawi, yang pastinya merupakan keuntungan besar. Setelah menyimpan cincin penyimpanan dan tombak api es, Cukong melayang ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju pintu masuk. Setelah beberapa saat, dia terbang keluar dari gerbang luar angkasa dan meninggalkan dojo. Saat dia kembali ke dunia luar, mata Shen Tianwu dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia menyerang Cukong secara langsung, ingin menghabisi nyawanya dengan satu pukulan. Ye Fengxuan segera melangkah maju untuk menghentikannya. Orang-orang kuat dari Aula Shengwu, yang telah dipersiapkan dengan baik, segera keluar dengan seluruh kekuatan mereka dan melancarkan serangan ganas ke arah Ye Fengxuan. Meskipun Ye Fengxuan kuat, orang-orang kuat yang dibawa oleh Shen Tianwu semuanya adalah elit dari Istana Bela Diri Suci, dan yang terlemah telah mencapai tingkat kelima awal Kaisar Abadi. Semua orang yang bekerja sama sudah cukup untuk menghentikan Ye Fengxuan sejenak. Ye Fengxuan menatap serangan dari kerumunan dengan ekspresi jijai di wajahnya. Dia tidak berniat menghentikan mereka dan membiarkan mereka menyerangnya. Tepat ketika serangan orang banyak itu berjarak kurang dari 1 meter dari Ye Fengxuan, sesosok badan menerobos ruang dan tiba-tiba muncul di samping Ye Fengxuan, menghalangi semua serangan untuknya. Sosok itu tak lain adalah penguasa istana Tianhuang. Setelah Ye Fengxuan tahu bahwa Cukong mungkin akan membunuh Shen Junji, dia menduga bahwa hari ini mungkin tidak akan berakhir dengan damai. Meskipun dia tidak takut pada Shen Tianwu, pihak lain membawa banyak orang kuat bersamanya. Dalam pertempuran, dia tidak dapat terganggu untuk melindungi Cukong. Oleh karena itu, dia diam-diam mengirim pesan kepada penguasa istana Tianhuang, memintanya untuk datang dan membantu. Meskipun ada hubungan persaingan antara keempat kekuatan teratas, tapi tidak ada kebencian antara Ye Fengxuan dan penguasa istana Tianhuang. Terlebih lagi, karena ancaman dari Tetua Agung Song Hongfeng, Ye Fengxuan dan penguasa istana Tianhuang telah menjalin kerjasama. Lagi pula, perjalanan ini untuk melindungi Cukong. Oleh karena itu, setelah menerima pesan tersebut, penguasa istana Tianhuang segera bergegas dan bersembunyi di kehampaan tidak jauh, mengamati perubahan. Awalnya dia mengira Ye Fengxuan terlalu khawatir. Dengan kekuatan Cukong, bagaimana mungkin dia bisa membunuh Shen Junji? Dia beruntung karena tidak dibunuh oleh Shen Junji. Hasilnya hampir membuat matanya meledak. Cukong benar-benar melakukannya. Dia adalah jenius nomor 1 di Tanah Suci. Selama dia tidak Mahtei, sudah dapat dipastikan bahwa dia akan mematahkan belenggu dunia abadi dan naik ke dunia ilahi di masa depan. Namun dia Mahtei di tangan Cukong. Penguasa istana Tianhuang baru saja pulih dari keterkejutannya ketika perang pecah. Dia dengan cepat merobek ruang dan muncul di samping Ye Fengxuan, memblokir serangan dari orang-orang di Aula Shengwu untuknya. Pada saat yang sama, Ye Fengxuan juga memblokir serangan Shen Tianwu. Melihat ini, wajah Shen Tianwu menjadi gelap. Dia melirik Ye Fengxuan dan penguasa istana Tianhuang dan berkata dengan dingin, "Anak ini membunuh anakku. Wajar saja aku membalasnya. Apakah kamu mencoba memprovokasi perang antar sekte dengan melindunginya?" Ye Fengxuan mensibir, "Siapa yang membunuh akan dibunuh.
Shen Junji ingin membunuh Cukong, tetapi dibunuh oleh Cukong. Dia hanya bisa menyalahkan kurangnya kekuatannya. Jika kamu ingin memulai perang sekte, maka bertarunglah. Master Istana Tianhuang berkata lagi, benar sekali, jika kau ingin bertarung, Istana Tianhuang dan Istana Xianyuan akan menemanimu sampai akhir. Mendengar ini, wajah Shen Tianwu menjadi semakin muram. Jika Ye Fengxuan sendirian, dia pasti bisa membunuh Cukong dengan bergabung dengan orang-orang kuat dari Istana Shengwu. Namun dengan bergabungnya Master Istana Tianhuang, kecuali dia juga memiliki ahli top untuk membantunya, dia pasti tidak akan mampu mempertahankan Cukong hari ini. Saya, Istana Shengwu, telah mencatat kejadian ini. Suatu hari, kalian akan membayar harganya dengan darah. Shen Tianwu melirik Cukong, Ye Fengxuan, dan penguasa Istana Tianhuang, matanya dipenuhi dengan kebencian. Setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, dia berbalik dan pergi bersama orang-orang kuat dari Aula Shengwu. Dalam sekejap mata, hanya Cukong dan dua orang lainnya yang tertinggal di luar dojo Kaisar Abadi Dingin Ekstrim. Master Istana Tianhuang tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Chu Xiaoyou memperoleh semua warisan Kaisar Abadi Dingin Ekstrim? Melihat Cukong mengangguk, wajah penguasa Istana Tianhuang dipenuhi dengan keheranan. Cukong memang luar biasa. Dibandingkan dengannya, para jenius di Tanah Suci itu bagaikan perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang terang. Tidak ada bandingannya sama sekali. Bagi pelaku kejahatan yang tiada tara seperti ini, gunakanlah cara yang dahsyat untuk membunuhnya di Buayan. Atau bertemanlah dengan mereka dan menjadi mitra. Penguasa Istana Tianhuang memilih pilihan kedua tanpa ragu-ragu. Dengan warisan Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, Namong Sue akan memiliki kemungkinan untuk menduduki jabatan sebagai Tuan Muda Istana. Namun, fondasinya di Istana Tianhuang terlalu dangkal dan dia tidak memiliki dukungan, jadi aku memutuskan untuk menerimanya sebagai murid terakhirku. Bagaimana menurutmu, teman muda Chu? Tanya Tuan Istana dari Istana Tianhuang. Suer beruntung sekali karena kau bisa menerimanya sebagai muridmu. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas namanya. Cukong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada penguasa Istana Tianhuang. Mendengar ini, penguasa Istana Tianhuang tersenyum dan segera mengulurkan tangan untuk membantu Cukong berdiri. Ye Fengxuan, yang berdiri di samping, juga memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dengan hubungan antara Cukong dan Namong Sue, ikatan antara Istana Xianyuan dan Istana Tianhuang akan menjadi lebih dekat, dan mereka mungkin dapat berkembang menjadi sekutu yang maju dan mundur bersama di masa depan. Cukong, kamu dan Shen Tianwu sekarang adalah musuh bebuyutan. Dengan karakter Shen Tianwu yang pendendam, aku khawatir dia akan berkolusi dengan Song Hongfeng, yang akan merugikanmu dan Namong Sue. Ye Fengxuan tiba-tiba teringat sesuatu, menyingkirkan senyumnya, dan berkata dengan suara yang dalam. Penguasa Istana Tianhuang mengangguk, menyetujui kata-kata Ye Fengxuan. Berdasarkan pemahamanku terhadap Shen Tianwu, jika dia berkolusi dengan Song Hongfeng, kemungkinan besar dia akan mengingkari janjimu. Ucap penguasa Istana Tianhuang. Meskipun dia memiliki warisan dari Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, itu melengkapi fondasi Namong Sue dan memungkinkannya meningkat dengan cepat. Namun, tingkat kultivasinya jauh tertinggal dari Song Siji dan dia tidak dapat mengejarnya dalam waktu singkat. Jika Shen Tianwu dan Song Hongfeng mempertahankan titik ini dan menggunakan cara lain untuk memenangkan hati beberapa tetua Istana Tianhuang, Cukong dan Namong Sue dalam bahaya. Cukong telah mengantisipasi hal ini dan telah menyiapkan rencana cadangan. Selain warisan Kaisar Abadi Dingin Ekstrim, aku juga berencana untuk menyiapkan harta karun untuk Suer guna membantunya meningkatkan kualitas garis keturunannya, kata Cukong. Harta karun apa? Tanya penguasa Istana Tianhuang. Garis keturunan Xuanbing Divine Phoenix dalam badan Namong Sue adalah pembuluh darah dewa tingkat atas. Bahkan obat abadi tingkat 9 tingkat atas tidak dapat meningkatkan kualitas garis keturunannya. Mungkinkah Cukong telah menyiapkan obat ajaib? Seperti dugaan penguasa Istana Tianhuang, Cukong bermaksud menyiapkan obat mujarab untuk Namong Sue. Dia hanya mengucapkan 8 kata. Nasib abadi ketiga, teratai dewa es dan salju. Nasib abadi ketiga disebut lembah para dewa. Ratusan tahun yang lalu, beberapa dewa sejati turun ke dunia fana dan perang yang menggemparkan terjadi di lembah, menyebabkan darah para dewa membasahi bumi dan melahirkan banyak benih obat-obatan ajaib dan bahan-bahan ajaib.
Di antara semuanya itu ada obat ajaib yang disebut teratai ilahi es dan salju, yang dapat meningkatkan kualitas garis keturunan atribut es. Permaisuri kekacauan memberitahu Cukong bahwa teratai ilahi es dan salju dapat membantu Namong Sue naik ke urat ilahi tingkat 2. Pada saat itu, Namong Sue akan menjadi satu-satunya jenius di Tanah Suci yang memiliki urat nadi dewa tingkat 2, dan masa depannya tidak akan terbatas. Tidak peduli cara apa yang digunakan Shen Tianwu dan Song Hongfeng, mereka tidak dapat menggoyahkan kedudukan Namong Sue. Namun, lembah para dewa hanya dibuka sekali setiap 50 tahun. Dan terakhir kali dibuka, baru 20 tahun berlalu. Ye Fengxuan mengerutkan kening. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya dengan kaget, apakah kamu ingin kami berdua dengan paksa menerobos penghalang lembah para dewa dan membiarkanmu memasuki lembah itu? Dia telah menyebutkan hal ini sebelumnya ketika dia memperkenalkan berbagai koneksi abadi kepada Cukong. Karena darah para dewa telah membasahi bumi di lembah para dewa, telah menghasilkan banyak benih obat-obatan ajaib dan bahan-bahan ajaib, juga bentukan alam untuk melindunginya. Lembah itu dipenuhi dengan kekuatan suci dan keagungan surgawi, sungguh berbahaya. Formasi alam akan mengalami periode melemah singkat setiap 50 tahun. Para pria kuat di Tanah Suci dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki lembah para dewa guna menjelajah dan mencari peluang. Selain masa lemah pembentukan alam, ada cara lain untuk memasuki lembah para dewa. Yaitu dengan menggunakan kekuatan yang melampaui batas dunia peri untuk secara paksa menghancurkan celah di penghalang lembah para dewa. Sebagai orang paling berkuasa di dunia peri, Ye Fengxuan dan penguasa istana Tianhuang memang dapat melakukan ini jika mereka menggunakan kartu truf mereka. Cukong mengangguk. Itulah yang ada dalam pikirannya. Namun Ye Fengxuan tidak setuju dengan usulan ini. Meskipun kami berdua menggunakan kartu truf terbaik kami dan mengeluarkan kekuatan tempur terkuat kami hampir tidak mampu melampaui batas alam abadi. Namun, waktu terbatas, dan kami hanya bisa bertahan paling lama 1/4 jam. Ye Fengxuan berkata, dan lembah para dewa penuh dengan bahaya. Sangat sulit untuk menemukan teratai ilahi es dan salju dalam waktu 1/4 jam. Master Istana Tianhuang menggema, benar sekali. Formasi alami di lembah para dewa berada di puncaknya dan sangat kuat. Kecuali keterampilan formasimu mencapai level Master Formasi Abadi tingkat tinggi tingkat 9, memaksa masuk ke lembah para dewa hanya akan membawamu pada kematian. Ye Fengxuan terus membujuk. Lagi pula, bahkan jika kamu cukup beruntung untuk menemukan teratai ilahi es dan salju dan membawanya keluar dari lembah ilahi. Namun, itu hanyalah obat ilahi yang belum matang. Bahkan jika apoteker top di dunia peri mematangkannya, akan butuh waktu puluhan tahun untuk mematangkannya. Cukong tersenyum tipis saat mendengar ucapan Ye Fengxuan dan Master Istana Tianhuang. Dia tahu bahwa mereka berdua melakukan ini demi kebaikannya sendiri, tetapi apakah itu seorang ahli formasi abadi tingkat tinggi tingkat 9 atau seseorang yang dapat mematangkan teratai ilahi es dan salju, itu bukan masalah baginya. Jangan khawatir, dua penguasa istana. Aku pasti tidak akan main-main dengan hidupku. Karena aku berani menerobos masuk ke lembah para dewa, aku pasti akan melakukan persiapan penuh. Kata Cukong dengan percaya diri. Beri aku waktu 10 hari untuk persiapan. Setelah 10 hari, tolong bantu aku memasuki lembah para dewa. Setelah mendengar ini, Ye Fengxuan dan Master Istana Tianhuang saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mungkinkah Cukong benar-benar yakin bahwa dia bisa membawa teratai ilahi es dan salju keluar dari lembah para dewa dan mematangkannya? Ide itu tidak masuk akal. Jika kata-kata ini datang dari orang lain, Ye Fengxuan dan penguasa istana Tianhuang pasti akan mensibir mereka. Tetapi orang yang mengatakan hal ini adalah Cukong, dan mereka berdua benar-benar mempercayainya dalam hati mereka. Alasannya sederhana, karena Cukong terlalu jahat. Bagus. Ye Fengxuan dan kepala istana Tianhuang mengangguk setuju. Setelah itu, Cukong mengikuti penguasa istana Tianhuang kembali ke gua surga Tianhuang dan menyerahkan seluruh warisan Kaisar Abadi Dingin Ekstrim kepada Namong Sue. Kemudian Cukong kembali ke gua surga Xianyuan dan kembali ke halaman Tuan Muda Istana. Dengan sebuah pikiran, ia memasuki lantai 6 pagoda dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Hanya tersisa 20 hari pada periode Januari. Agar teratai ilahi es dan salju memiliki cukup waktu untuk tumbuh, ia harus membawanya keluar dari lembah para dewa sesegera mungkin.
Itulah sebabnya Cukong mengusulkan untuk pergi ke lembah para dewa 10 hari kemudian. Dia harus meningkatkan keterampilan formasinya ke tingkat 9 teratas dari Master Formasi Abadi tingkat tinggi dalam waktu 10 hari agar dapat menghadapi formasi alami di lembah para dewa. Bagi para biksu biasa, ini hanyalah sebuah khayalan belaka. Belum lagi 10 hari, bahkan 10 tahun pun mustahil dilakukan. Namun bagi Cukong yang memiliki pagoda kekacauan, itu bukanlah tugas yang sulit. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 54 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Ledakan, kekuatan jiwa yang luas bagaikan lautan melonjak keluar dari badan Cukong dan menyapu seluruh ruang. Dia terlihat menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengerahkan kekuatan jiwanya dan membangun diagram formasi peri yang sangat misterius. Pada saat yang sama, Cukong melambaikan tangannya dan mengeluarkan puluhan bahan abadi kelas 9 yang berharga dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di lokasi tertentu. Ketika diagram formasi abadi telah selesai, Cukong berteriak. Formasi 5 naga menaklukkan surga. Raungan, 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 raungan. Terdengar 5 raungan naga yang memekakkan telinga. Emas, kayu, air, api, dan tanah. 5 atribut energi spiritual berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan berubah menjadi perisai cahaya 5 elemen yang besar. Di dalam perisai cahaya, 5 bayangan naga asli dengan warna berbeda mengembun dan muncul, melepaskan keganasan luar biasa, menggemparkan langit dan bumi. Selesai, Cukong menatap 5 bayangan naga sungguhan di kehampaan, senyum tersungging di sudut mulutnya. Formasi 5 naga penakluk surga adalah formasi abadi tingkat atas tingkat 9 tingkat tinggi, yang menggunakan kekuatan 5 elemen untuk memadatkan 5 hantu naga sungguhan. Formasi ini sangat kuat dan cukup untuk mengancam kaisar abadi yang kuat di awal tingkat ke-9 surga. Cukong berhasil membentuk formasi 5 naga penakluk langit, itu artinya kemampuan formasinya sudah mencapai level Master Formasi Abadi tingkat tinggi tingkat 9. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Cukong sekarang adalah Master Formasi Abadi nomor 1 di Tanah Suci. Setelah 54 tahun berlatih keras, tingkat formasi Cukong telah meningkat pesat, dan tingkat alkimianya juga meningkat pesat. Dengan bantuan warisan Kaisar Qiantian, dan praktik sejumlah besar obat-obatan abadi, tingkat alkimianya telah mencapai tingkat ahli pengobatan abadi tingkat tinggi tingkat 9. Satu tungku dapat menghasilkan 14 obat abadi tingkat tinggi tingkat 9 berkualitas tinggi. Dari segi tingkat formasi saja, dia sudah nomor 1 di Tanah Suci. Selain itu, dengan bantuan sejumlah besar pil abadi dan batu abadi berkualitas tinggi, kultivasi dan kondisi fisik Cukong juga meningkat pesat. Kultivasinya telah menembus ke tingkat ke-6 awal Kaisar Abadi. Alam badan fisik menerobos ke puncak tahap ke-9 tengah dari alam badan abadi, yang setara dengan naga sejati menengah tingkat ke-9 teratas. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan Kaisar Abadi biasa di awal level ke-6. Ketika ki dan badan digabungkan, itu cukup untuk mengalahkan orang kuat di awal tingkat ke-7 Kaisar Abadi. Selain itu, Cukong juga berlatih 8 pedang ilahi yang sunyi dan menginjak langit tanpa jejak hingga ke tingkat keberhasilan kecil. Jika dia menggunakan semua kartu asnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan orang kuat di tingkat ke-8 awal Kaisar Abadi tidak akan menjadi tandingannya. Melihat seluruh istana Xianyuan, kekuatan tempur Cukong saat ini sudah dapat menduduki peringkat 5 teratas. Sudah hampir waktunya berangkat ke lembah para dewa. Cukong mengangkat formasi 5 naga penakluk langit, lalu dengan satu pikiran, dia langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 10 hari berlalu di dunia luar. Cukong datang ke halaman istana utama. Ye Fengxuan dan kepala istana Tianhuang sudah membuat persiapan. Cukong, sebelum kita berangkat, aku masih perlu memastikan apakah level formasimu benar-benar telah mencapai Master Formasi Abadi tingkat tinggi tingkat 9. Ye Fengxuan berkata dengan suara yang dalam. Penguasa istana Tianhuang juga mengalihkan pandangannya ke arah Cukong. Bukannya mereka berdua tidak percaya pada Cukong, tetapi mereka khawatir akan keselamatan Cukong. Cukong tersenyum tipis. Untuk menenangkan Ye Fengxuan dan penguasa istana Tianhuang, dia menyiapkan formasi penakluk langit 5 naga di depan mereka. Ye Fengxuan dan Master Istana Tianhuang merasakan kekuatan mengerikan dari formasi itu, mata mereka membelalak seperti lonceng tembaga dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan.
Meskipun keduanya telah siap secara mental, tingkat formasi Cukong tetap memberi mereka kejutan besar. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa level formasi Cukong tidak hanya memasuki ranah master formasi abadi tingkat tinggi tingkat 9, tetapi bahkan telah mencapai master formasi abadi tingkat tinggi tingkat 9 teratas. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya itu benar meskipun mereka dipukuli sampai mati. Mereka yang disebut jenius sekali dalam 1000 tahun dan monster sekali dalam 1.000.000 tahun itu lemah di hadapan Cukong. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Saya berani mengatakan bahwa Cukong adalah penjahat paling kuat yang pernah muncul di dunia peri sejak dunia ini lahir. Ye Fengxuan dan Master Istana Tianhuang berseru dalam hati mereka. Setelah keterkejutan itu, rasa gembira dan lega muncul di hati keduanya. Yang menarik adalah dengan tingkat formasi Cukong, dia mampu menahan formasi alami di lembah para dewa dan mendapatkan obat ajaib di lembah tersebut. Beruntungnya, ada seorang jenius tak tertandingi seperti Cukong yang berada di kubu yang sama dengan mereka. Jika tidak, akibatnya akan mengerikan. Setelah Cukong mengangkat formasi 5 naga penakluk langit, Ye Fengxuan membalik tangannya dan mengeluarkan piring giok dari cincin penyimpanannya. Piring giok ini adalah harta rahasia tingkat atas yang dapat menyembunyikan identitas seseorang. Istana Shengwu sangat berpengetahuan luas. Ye Fengxuan khawatir Shen Tianwu akan membawa orang untuk menimbulkan masalah setelah menerima berita bahwa mereka akan pergi ke lembah para dewa. Oleh karena itu, ia ingin menyembunyikan jasadnya dan diam-diam pergi ke lembah para dewa. Meskipun rahasianya tidak dapat disembunyikan lama-lama, operasinya hanya memakan waktu yang sangat singkat. Pada saat Shen Tianwu menerima berita itu, Cukong telah keluar dari lembah para dewa. Saat Ye Fengxuan mendesak kekuatan abadinya untuk disuntikkan ke dalam pelat giok. Energi aneh melonjak keluar dari pelat batu giok, membungkus ketiga orang di dalamnya, menyembunyikan sosok dan napas mereka. Kemudian, mereka bertiga meninggalkan Gua Xianyuan dan bergegas menuju lembah para dewa secepat mungkin. 1 jam kemudian, sebuah lembah besar muncul di hadapan ketiga orang itu. Lembah ini adalah negeri dongeng ketiga, lembah para dewa. Meskipun ada formasi alam yang menghalanginya, Cukong masih merasakan tekanan mengerikan di lembah para dewa. Ini layak menjadi tanah yang diberkati yang menghasilkan obat-obatan ajaib dan bahan-bahan ajaib. Ini memang luar biasa, kata Cukong dengan penuh emosi. Ye Fengxuan dan penguasa istana Tianhuang tiba di depan lembah para dewa, menyesuaikan kondisi mereka sendiri ke puncak, dan kemudian membentuk segel pada saat yang sama, menggunakan kartu truf mereka. Angin dan awan berubah. Badan pertempuran surgawi. 2 kekuatan besar meledak dari Ye Fengxuan dan pasukan utama istana Tianhuang. Di bawah pengaruh metode rahasia, kultivasi Ye Fengxuan secara langsung menembus batas dunia peri, dan dia secara paksa dipromosikan dari tingkat ke-9 akhir Kaisar Abadi ke tingkat pertama awal Dewa Sejati. Pada saat yang sama, pedang hijau muncul di tangannya, memancarkan kekuatan pedang yang mengerikan. Pedang ini disebut pedang Fengyan, dan merupakan harta karun istana Xianyuan. Ini adalah artefak tingkat rendah tingkat pertama. Di sisi lain, level kultivasi penguasa istana Tianhuang secara paksa dinaikkan dari tahap tengah tingkat ke-9 Kaisar Abadi ke puncak tahap akhir tingkat ke-9 Kaisar Abadi, meskipun ia gagal memasuki alam Dewa Sejati. Namun senjata ajaib juga muncul di tangannya. Itu adalah tombak perunggu bernama Tyrant Halberd, harta karun istana Tianhuang. Seperti pedang pemusnah angin, keduanya merupakan artefak tingkat rendah tingkat pertama. Dengan bantuan tombak dewa penguasa, kekuatan tempur penguasa istana Tianhuang nyaris melampaui batas dunia peri. Ye Fengxuan dan penguasa istana Tianhuang melambaikan senjata ajaib di tangan mereka secara bersamaan dan menampilkan keterampilan abadi terkuat mereka. Ledakan. Dalam sekejap, langit berubah warna dan angin serta awan bergulung kembali. Yang kulihat hanyalah cahaya pedang yang sangat tajam dan hantu besar tombak dewa, yang membawa kekuatan pemusnahan, menghantam keras penghalang lembah para dewa. Ledakan. Dunia awalnya sunyi, lalu terdengar ledakan dahsyat. Penghalang yang sangat kokoh itu hancur secara paksa akibat serangan berkekuatan penuh dari Ye Fengxuan dan penguasa istana Tianhuang. Cukong, kamu hanya punya waktu 1/4 jam. Setelah 1/4 jam, apakah kamu sudah memetik teratai ilahi es dan salju atau belum? Kamu harus meninggalkan lembah para dewa. Ye Fengxuan berteriak dengan cepat.
Begitu dia selesai berbicara, Cukong berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke celah formasi. Ye Fengxuan dan penguasa istana Tianhuang menggunakan semua kekuatan spiritual mereka untuk menjaga celah dalam formasi dan menunggu Cukong kembali. Suara yang dibuat oleh dua pria yang menyerang penghalang lembah para dewa itu begitu keras sehingga langsung menarik perhatian para pendeta di dekatnya. Tak lama kemudian, Shen Tianwu menerima berita itu. Ye Fengxuan dan penguasa istana Tianhuang benar-benar berhasil menembus penghalang lembah para dewa dengan paksa. Mungkinkah Cukong memasuki lembah para dewa? Alis Shen Tianwu berkerut membentuk-bentuk A. Meskipun dia tidak menyangka Cukong bisa mendapatkan obat-obatan dan bahan-bahan ajaib dari lembah para dewa, dia tetap bergegas ke lembah para dewa untuk berjaga-jaga. Pada saat yang sama, dia juga mengirim pesan kepada Song Hongfeng, memintanya untuk pergi bersamanya. Begitu Cukong memasuki lembah para dewa, dia langsung merasakan kekuatan ilahi yang amat dahsyat menghancurkannya. Inilah darah dewa sejati yang meresap ke dalam lembah para dewa, meninggalkan tekanan yang mengerikan. Tepat saat dia sedang melawan kekuatan suci itu, langit tiba-tiba tertutup awan petir dan sambaran petir setebal ember menyambar. Segera setelah itu, angin menderu kencang, dan bila angin besar mengembun dan menebas ke arah Cukong dari kiri. Di sisi kanan, kekuatan 5 elemen berkumpul dan berubah menjadi 5 sinar cahaya terang, yang menghantam Cukong. Menghadapi berbagai serangan dari kekuatan surgawi, bahkan Kaisar Abadi tingkat 8 tidak dapat menahannya. Tapi tidak ada kepanikan di mata Cukong. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri dia tidak akan mampu menahan serangan formasi alam. Jadi, dia tidak bermaksud menghadapinya secara langsung. Cukong terlihat melawan kekuatan dewa sambil mengerahkan segenap kekuatannya untuk menampilkan seni melangkah di langit tanpa meninggalkan jejak, bergerak cepat di lembah para dewa dan menghindari berbagai serangan dari kekuatan dewa. Jika kultivator lain, tentu mereka tidak akan mampu secara akurat menghindari serangan berbagai kekuatan dewa. Namun, sebagai master formasi abadi tingkat tinggi tingkat 9, Cukong mampu melihat aturan pengoperasian formasi alam, membuat prediksi sebelumnya, dan menghindarinya. Meskipun dia tidak sebanding dengan formasi alam itu, dia tidak memiliki masalah dalam mempertahankan hidupnya di dalamnya. Jika waktu tidak terbatas, dia bahkan dapat menemukan cacat pada formasi alam, menyerangnya, dan melemahkan kekuatan formasi alam. Saat Cukong menghindari serangan kekuatan surgawi, dia juga mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk memindai sekelilingnya, mencari jejak obat ajaib atau aura ilahi. Meskipun target pertamanya adalah teratai ilahi es dan salju, obat-obatan dan material ajaib lainnya di lembah tersebut juga menjadi targetnya. Selama perjalanan ke lembah para dewa ini, ia berencana untuk merebut semua obat dan bahan ajaib di lembah itu. Beberapa saat kemudian, Cukong menemukan obat ajaib pertama. Itu ginseng berdarah. 9 sinar cahaya bintang berkelap-kelip di permukaan ginseng, memancarkan energi darah yang sangat kaya. Ini adalah obat ajaib kelas 1, ginseng darah bintang 9. Cukong mencabut akar dan tanahnya, memasukkannya ke dalam kotak giok, lalu bergegas mencari obat ajaib berikutnya. 1/4 jam berlalu dengan cepat. Dengan berkah pencapaiannya dalam formasi dan kekuatan jiwa, Cukong telah menyelesaikan penjelajahan seluruh lembah para dewa. Semua obat-obatan dan bahan-bahan ajaib di lembah itu dimasukkan ke dalam sakunya. Teratai ilahi es dan salju termasuk di antaranya. Mulai sekarang, lembah para dewa tidak akan lagi menjadi takdir abadi ketiga. Karena tidak ada lagi kesempatan di lembah itu. Cukong, yang telah menuai banyak hadiah, tersenyum dan segera bergegas menuju celah formasi. Tepat ketika Ye Fengxuan dan Master Istana Tianhuang hendak menyerah, Cukong terbang keluar dari lembah. Melihat ini, Ye Fengxuan dan Master Istana Tianhuang menghela napas lega pada saat yang sama dan tidak lagi bersikeras. Begitu mereka berdua menarik kekuatan mereka, celah dalam formasi itu diperbaiki. "Apakah kamu sudah memetik teratai ilahi es dan salju?" tanya penguasa Istana Tianhuang dengan tidak sabar. Cukong mengangguk dan berkata sambil tersenyum. "Bukan saja aku yang memetik teratai ilahi es dan salju, tetapi aku juga mengumpulkan semua obat-obatan dan material ilahi lainnya di lembah ini." Bersambung.